Ilham hanyalah satu dari ribuan pemuda kampung yang bermimpi mengubah nasib. Di usianya yang baru 25 tahun, ia sudah terbiasa memanggul beban hidup yang berat. Ayahnya meninggal saat ia duduk di bangku SMP, dan sejak itu, ia jadi tulang punggung keluarga. Bersama ibunya yang sudah renta, Ilham menjalani hidup dengan sederhana di pinggiran Makassar, menjadi buruh bangunan, kuli angkut, apa saja asal halal. Tapi pekerjaan itu tak cukup untuk membayar utang pengobatan ibunya dan biaya sekolah adiknya. Hingga suatu hari, tetangganya memberi kabar ada lowongan menjadi tenaga kerja di Arab Saudi. Pekerjaan itu disebut perawat pribadi, bukan di rumah sakit, tapi di rumah orang kaya. Gajinya besar, katanya, cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga selama berbulan-bulan. Ilham tahu risikonya tinggi. Ia tak fasih bahasa Arab, tak kenal budaya sana, dan belum pernah naik pesawat. Tapi demi ibunya, ia beranikan diri. Dengan uang pinjaman dari koperasi dan sisa tabungan seadanya, Ilham mengurus paspor dan dokumen lewat agen TKI. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan tas kecil berisi pakaian, obat untuk ibu, dan foto keluarga yang sudah kusam, Ilham melangkah ke bandara dengan dada sesak tapi penuh harap. Ia tahu, ia tak hanya meninggalkan kampung halaman, tapi juga kenyamanan, dan sebagian dari dirinya. Saat pertama kali menginjakan kaki di tanah Arab, semua terasa asing. Bahasa, udara panas yang menyengat, aroma rempah yang tak dikenal, dan dinding-dinding rumah tinggi menjulang seperti tak ramah. Ia dijemput oleh supir keluarga yang tampak tak banyak bicara. Tanpa banyak penjelasan, Ilham dibawa ke rumah majikannya, sebuah rumah megah yang sunyi, tak ada suara tawa, hanya derap roda kursi dan aroma obat. Disinilah hidup baru Ilham dimulai. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai saksi dari cerita hidup seorang wanita yang lebih hancur dari yang ia duga. Ia belum tahu bahwa rumah mewah ini menyimpan luka, dan bahwa hatinya sendiri akan diuji oleh takdir yang jauh lebih dalam dari sekadar menjadi TKI. Pintu rumah besar itu terbuka pelan. Ilham melangkah masuk dengan jantung berdegup kencang. Lantainya dari marmer dingin, setiap sudut rumah tampak megah tapi sunyi, seakan waktu berhenti di sana. Tidak ada anak-anak yang berlarian, tidak ada suara tawa atau musik, hanya gema langkah kaki, dan suara roda kursi yang menggesek lantai. Di ruang tengah yang luas, duduklah seorang wanita Arab di kursi roda, anggun, tegas, dan cantik dengan tatapan yang tajam menusuk. Itulah pertama kalinya Ilham melihat Madam Salwa. Rambutnya hitam panjang dibingkai jilbab sutra, kulitnya cerah pucat, dan wajahnya seperti menyimpan berjuta kisah yang tidak pernah diucap. "Anta Al-Hadim Al-Jadid?" tanyanya singkat, nyaris datar. Ilham hanya mengangguk gugup. "Naam, ismi Ilham min Indonesia," jawabnya terbata. Salwa tak tersenyum, bahkan tak menyambut ramah. Hanya tatapan dingin penuh penilaian. Ia adalah janda dari seorang pengusaha properti yang meninggal dalam kecelakaan tragis 3 tahun lalu. Kecelakaan yang juga membuat Salwa lumpuh dari pinggang ke bawah. Sejak itu, ia menutup diri, tidak menerima tamu, tidak keluar rumah, dan tidak pernah membiarkan siapapun terlalu dekat, termasuk para pekerjanya. Ilham tidak langsung disambut hangat. Beberapa hari pertama, Salwa hanya memberi perintah singkat, kadang tanpa menoleh. Ia menolak dibantu saat makan, memilih sendiri mengurus kamar, dan tak pernah mau berbicara lebih dari 1 kalimat. Tapi Ilham bukan tipe yang mudah tersinggung. Ia tahu, kadang orang yang terlihat keras, justru sedang sangat hancur di dalam. Namun ada momen-momen kecil yang mulai membuka celah. Ketika Ilham menyeduh teh dengan jahe, aroma khas Makassar itu mengingatkan Salwa pada teh Yaman yang dulu sering ia minum bersama suaminya. Ketika Ilham bersenandung lirih lagu Bugis saat membersihkan kamar, Salwa menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia memperhatikan. Hari-hari berjalan, dan Ilham mulai memperlakukan Salwa bukan sekadar majikan, tapi sebagai manusia yang terluka. Ia tak pernah melangkah tanpa izin, tapi selalu mengucapkan salam setiap pagi. Ia tak pernah memaksakan bantuan, tapi selalu siap berdiri di dekat Salwa saat dibutuhkan. Salwa mulai menyadari, pemuda Indonesia yang lugu ini berbeda dari pekerja sebelumnya.
Ia tidak menatap tubuh lumpuhnya dengan kasihan, tidak melayani dengan keterpaksaan, dan tidak menganggap pekerjaannya sebagai beban. Ilham hadir dengan hati. Dan entah sejak kapan, hati yang dingin itu mulai sedikit mencair. Hari-hari Ilham di rumah Salwa mulai menemukan ritmenya. Bangun sebelum subuh, menyiapkan teh hangat dan sarapan ringan, membersihkan kamar Salwa, lalu menuntunnya ke ruang tengah untuk berjemur. Aktivitas yang sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu, pelan-pelan tumbuh sebuah keterikatan yang tak bisa dijelaskan. Ilham sudah hafal semua kebiasaan Salwa. Ia tahu kapan wanita itu sedang ingin ditemani dan kapan lebih memilih diam. Ia mulai belajar sedikit demi sedikit bahasa Arab percakapan, bukan dari buku, tapi dari telinga dan hati. Setiap kata yang ia tangkap dari Salwa, ia simpan, ia pahami. Begitu pula Salwa, mulai memahami bahwa Ilham bukan sekadar pekerja, tapi sosok yang tulus dan sabar, yang tidak menghakimi atau mengasihani. Yang awalnya hanya sekadar tugas, berubah menjadi perhatian. Ketika Salwa batuk, Ilham buru-buru menyeduhkan air hangat dengan madu. Saat cuaca dingin, ia selimutkan bahu Salwa tanpa disuruh. Ketika Salwa menangis pelan tengah malam, Ilham tidak bertanya. Ia hanya duduk di depan pintu, berjaga dalam diam, memastikan wanita itu tidak sendirian di dunia yang sepi. Dan mulai saat itulah, Salwa mengizinkan dirinya membuka pintu sedikit demi sedikit. Ia mulai bercerita tentang masa mudanya, pernikahan yang penuh cinta, kehilangan suaminya, dan betapa ia merasa tak berguna sejak lumpuh. Ia takut menjadi beban, takut dicintai karena iba, dan takut jatuh cinta tapi tak bisa memberi apa-apa. Ilham tak menjawab panjang. Ia hanya berkata pelan, manusia tidak diukur dari kakinya yang bisa berjalan, tapi dari hatinya yang tetap hidup meski dunia runtuh. Kalimat itu membuat Salwa terdiam. Matanya mulai menatap Ilham dengan cara yang berbeda. Ia melihat bukan cuma pemuda kampung dari Indonesia, tapi cahaya yang datang di saat ia tak lagi percaya dunia bisa memberinya kehangatan. Dari hubungan majikan dan pekerja, perlahan berkembang menjadi persahabatan yang jujur. Salwa tertawa saat Ilham menjatuhkan teko karena kaget melihat kecoa. Ilham senyum saat Salwa mencoba menyuapkan kurma padanya dengan tangan gemetar. Hubungan mereka tumbuh bukan karena romantisme instan, tapi karena hadirnya seseorang di saat hati sedang runtuh. Ilham menjaga Salwa, bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Dan ia bahkan tak sadar bahwa hatinya sendiri kini ikut terjaga dalam genggaman Salwa. Malam itu langit Riyadh diliputi badai pasir. Angin menderu, jendela bergetar, dan listrik rumah tiba-tiba padam. Rumah besar itu mendadak gelap gulita. Hanya suara detak jam dinding dan napas yang terdengar. Di lantai atas, Salwa menggigil di atas kursi rodanya. Ia takut gelap, bukan karena tak bisa melihat, tapi karena dalam gelap, semua kenangan buruk datang tanpa bisa dihindari. Ilham? Suaranya lirih memanggil dari lorong. Ilham yang tengah berada di dapur langsung berlari naik membawa senter. Saat sampai di kamar, ia menemukan Salwa menangis. Bahunya gemetar, dan wajahnya sembab dalam cahaya temaram. Tanpa banyak bicara, Ilham meletakkan senter di meja, lalu jongkok di depannya. Ia tak bertanya apa-apa, hanya menggenggam tangan Salwa yang dingin seperti batu. Dalam diam itu, Salwa membuka luka yang selama ini ia pendam. Ia cerita bagaimana dulu ia dan suaminya bermimpi punya anak, tapi takdir berkata lain. Ia cerita betapa hari-hari setelah suaminya meninggal, ia merasa seperti mayat hidup, bernapas tapi tak hidup. Ia tak percaya cinta lagi, bahkan tak percaya siapapun. Sampai Ilham datang. "Ana ahaf," bisiknya dalam bahasa Arab. "Aku takut." "Takut apa?" Ilham bertanya lembut. "Takut merasakan lagi, takut kehilangan lagi, takut berharap pada orang sepertimu." Ilham terdiam. Bukan karena tak tahu harus berkata apa, tapi karena hatinya ikut nyeri mendengar itu. Ia sendiri tak tahu sejak kapan perasaannya tumbuh. Sejak Salwa tersenyum melihat gulai ikan buatannya, sejak tangan mereka bersentuhan saat menyusun buku di rak,
Atau sejak hari pertama Salwa menyebut namanya tanpa nada dingin? Yang ia tahu, ia tak bisa membiarkan wanita itu terluka sendiri lagi. Kalau rasa itu membuatmu takut, biar aku saja yang menjaganya, ujar Ilham pelan. Tak perlu kau membalas. Tak perlu kau ucap. Aku cukup tahu bahwa hatiku sudah tak bisa pergi darimu. Salwa menatap Ilham lama. Matanya basah, tapi bukan karena sedih. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa hidup kembali. Ia merasakan hangat yang tak pernah muncul dari pengobatan dokter atau doa keluarga, tapi dari kehadiran seorang pria muda yang datang tanpa pamrih. Malam itu, mereka tak berpelukan, tak ada kata cinta yang dilontarkan. Tapi di antara gelap, keheningan, dan tangan yang saling menggenggam tumbuhlah benih cinta yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Cinta yang tak perlu dikatakan keras-keras. Cinta yang tumbuh diam-diam, tapi mengguncang dunia mereka masing-masing. Cinta yang tumbuh di balik dinding rumah besar itu seolah menjadi rahasia kecil mereka berdua. Tanpa pelukan, tanpa ciuman, bahkan tanpa ucapan, "Aku cinta kamu." Tapi setiap tatapan, senyum, dan perhatian yang terbungkus dalam diam adalah bentuk cinta paling tulus yang pernah mereka rasakan. Namun dunia di luar tembok itu tidak sebodoh kelihatannya. Suatu hari, adik ipar Salwa, kakak mendiang suaminya, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Namanya Faris. Seorang pria berwajah tegas dan penuh kuasa, yang sejak lama mencurigai Salwa menolak bantuan keluarga karena terlalu dekat dengan pembantunya. Faris tak langsung bicara, tapi matanya memperhatikan segala gerak-gerik. Ia melihat bagaimana Ilham memegang lengan Salwa saat memindahkan kursi roda. Ia mencatat bagaimana Salwa tersenyum ketika Ilham menyajikan teh. Dan ia tahu, ada sesuatu yang tidak biasa. Ia memanggil Salwa ke ruang kerja. "Aib. Itu aib besar bagi keluarga kita jika kau jatuh hati pada orang sepertinya. Dia buruh. Dia bukan darah kita." Salwa hanya diam. Tak ada pembelaan. Tapi dari matanya, ada air yang tertahan. Faris terus menekan, mengancam akan memanggil kedutaan dan memulangkan Ilham. Bahkan, ia menuduh Ilham telah memanipulasi Salwa demi harta. Ilham pun akhirnya dipanggil. Berdiri di hadapan Faris seperti terdakwa. Ia tidak membantah. Ia hanya berkata, "Saya tidak pernah meminta apa-apa. Tidak cinta, tidak harta. Saya hanya ingin melihat dia bahagia. Kalau itu salah biar saya pergi." Salwa tak tahan. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan keluarganya. Ia berseru bahwa Ilham bukan sekadar pekerja, tapi satu-satunya manusia yang membuatnya merasa hidup kembali. Tapi seruannya dianggap sebagai lemah, sebagai bentuk kesesatan karena dibutakan oleh cinta kepada orang bawah. Malam itu, Salwa menyuruh Ilham mengemasi barangnya. Dengan tangan gemetar, ia berkata lirih, "Mereka tidak akan berhenti. Aku tak ingin kau disakiti karenaku." "Tapi aku tak punya rumah selain tempat ini," jawab Ilham. "Kau punya hati, Ilham. Dan selama hatimu bersamaku, kau tak pernah jauh." Tangisan mereka tak terdengar siapapun, tapi hati mereka seperti direnggut dari dada. Dunia menolak cinta mereka, karena status, karena kehormatan palsu, karena tradisi yang membunuh perasaan. Di tengah malam, mobil menjemput Ilham. Tak ada pelukan perpisahan. Hanya tangan yang menyentuh kaca jendela, dan mata yang tak berhenti memohon satu hal. "Jangan lupakan aku, meski dunia memaksamu melupakanku." Ilham kembali ke Makassar dengan tubuh utuh, tapi hati compang-camping. Rumah orang tuanya di pinggir kota menyambutnya dengan peluk haru dan tanya, tapi tak satu pun mampu mengobati luka yang membekas di jiwanya. Ia berusaha tersenyum, membantu bapaknya di kebun, menemani ibunya ke pasar, tapi matanya selalu kosong saat menatap langit sore. Karena setiap senja, mengingatkannya pada suara roda kursi Salwa menyusuri lorong rumah besar itu. Setiap malam, ia mengecek ponsel bututnya, menunggu pesan. Tapi Salwa tak pernah menghubungi. Ia tahu, mungkin wanita itu sedang diawasi,
Atau mungkin sedang melindunginya dengan cara paling menyakitkan, diam. Namun, cinta sejati tak mengenal jarak dan waktu. Ia tinggal diam dalam dada Ilham, tak beranjak sedikit pun. Bahkan saat ada tetangga menjodohkannya dengan gadis desa, Ilham hanya tersenyum dan berkata, "Maaf, hati saya masih ada yang menempati." Sementara itu, di Riyadh, Salwa menjalani hari-harinya seperti semula, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi tak ada satupun yang tahu bahwa setiap malam, ia memutar lagu Bugis yang Ilham sering nyanyikan. Ia menulis surat di buku hariannya, menulis seolah Ilham bisa membaca. Dan tiap selesai menulis, ia menangis. Suatu malam, ia menulis, "Andai dunia ini adil, aku ingin duduk di sampingmu, di kursi kayu depan rumahmu. Tak perlu istana, tak perlu gelar. Cukup bisa menyentuh tanganmu, dan tahu bahwa kau masih menyimpan aku di hatimu." Bulan berganti, tahun berjalan. Tapi perasaan itu tak pernah pergi. Perpisahan itu bukan akhir, tapi luka yang terus basah, tak bisa dikeringkan oleh waktu. Sampai suatu hari, Ilham menerima kiriman dari luar negeri. Sebuah buku kecil dengan ukiran Arab di sampulnya, tanpa nama pengirim. Tapi Ilham tahu, dari aroma parfumnya, dari goresan tangannya, dari isi halaman pertama yang bertuliskan, "Biar dunia memisahkan kita, tapi tak akan pernah bisa menghapus namamu dari hatiku." Keluar, Ilham memeluk buku itu erat. Di tengah malam yang sunyi, ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena tahu, cinta mereka tidak mati, hanya tertunda. Perpisahan mereka bukan akhir. Itu hanya jeda panjang dalam sebuah kisah yang belum selesai. Hati mereka masih terhubung. Mungkin suatu hari, di waktu yang lebih ramah, takdir akan mengizinkan mereka bertemu kembali. Tanpa kursi roda, tanpa status, tanpa batas. Hanya dua hati yang saling memilih, tanpa perlu lagi bersembunyi. 3 tahun berlalu sejak Ilham dan Salwa berpisah. Dunia telah banyak berubah, tapi hati mereka tetap sama. Seperti langit dan laut yang tak pernah bersatu, namun saling memantulkan warna satu sama lain dari kejauhan. Ilham kini menjadi pengajar bahasa Arab di sebuah lembaga kecil di Makassar. Ia tak pernah menyangka bahwa dari cinta yang hancur, ia justru menemukan panggilan baru. Ia mengajarkan bukan hanya kata dan tata bahasa, tapi juga tentang kasih yang melampaui batas bangsa. Di balik papan tulis itu, ia masih menyimpan foto Salwa. Bukan di dompet, tapi di hatinya. Ia tahu, cinta tak selalu harus memiliki, tapi cinta sejati selalu hidup meski tak bersuara. Suatu sore, saat Ilham sedang menata buku, seorang staf pos datang. Sebuah surat datang dari Arab Saudi. Di dalamnya, hanya secari kertas dan tiket penerbangan. "Jika takdir masih menulis kita, datanglah. Aku menunggu di tempat yang dulu kau tinggalkan." Tertanda, Salwa. Ilham terdiam lama. Ia gemetar. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, waktu itu akhirnya datang. Beberapa minggu kemudian, Bandara King Khalid di Riyadh kedatangan seorang pria sederhana dengan tas kecil dan mata yang menyimpan lautan kenangan. Di gerbang kedatangan khusus disabilitas, seorang wanita duduk di kursi roda, mengenakan gamis putih bersih. Rambutnya sebagian memutih, tapi senyumnya tetap sama, tenang, lembut, dan penuh kerinduan. Mereka hanya saling memandang. Tak sepatah kata pun keluar. Tapi air mata mereka berbicara lebih jujur dari 1000 kalimat cinta. Ilham berjalan perlahan. Di depannya, Salwa mencoba berdiri dari kursi rodanya, meski tubuhnya masih lemah. Ia jatuh terduduk kembali, tapi Ilham segera berlutut di hadapannya. Mereka bersentuhan lagi, kali ini bukan sebagai majikan dan pekerja, bukan sebagai luka dan penyembuh, tapi sebagai dua jiwa yang pernah patah dan memilih kembali menyatu. Salwa dan Ilham tidak menikah megah. Tak ada pesta, tak ada pengumuman. Mereka hanya hidup sederhana di sebuah rumah kecil di pinggiran Riyadh. Ia tetap duduk di kursinya, dan Ilham tetap menjadi tangan dan kakinya. Tapi kini, tak ada lagi larangan, tak ada lagi keluarga yang menghakimi.
Mereka sudah terlalu dewasa untuk peduli pada dunia yang tak pernah tahu isi hati. Mereka tak sempurna, tapi mereka bahagia. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat dunia memaksa semua orang pergi. Kalau kisah ini menggetarkan hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena cinta yang sejati bukan hanya kisah di sinetron, tapi nyata di balik duka dan pengorbanan. Temui cinta-cinta luar biasa lainnya hanya di channel ini. Jangan lewatkan kisah selanjutnya.